Haleluya. Shalom anak-anakku sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak terkasih. Kembali kita diberikan kesempatan Tuhan untuk kita boleh bersama kembali menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala ibadah kita pada pagi hari ini, saya berharap setiap kita boleh mempersiapkan diri kita. Mari kita matikan segala hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi kita. Handphone kalian yang mungkin hanya, kalau kalian punya lebih dari 2 gadget, yang nyala hanya untuk yang Zoom. Jadi kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan hidup kita untuk kita boleh merasakan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada sampai pada hari ini. Di tengah mungkin keadaan yang terkadang mungkin secara manusia kita khawatir. Di tengah pandemik yang ada, kapan sih Tuhan berakhir? Saya udah kangen banget pengen ketemu teman-teman saya. Kami sebagai Bapak Ibu guru kalian, kami pun rindu ketemu kalian. Tapi apa daya, kita masih harus bisa mengadakan segala sesuatunya secara online. Tapi puji syukur Tuhan masih berikan kesempatan kita boleh berkumpul. Kita mau naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik untuk kita boleh mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik pada saat kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Bapa. Kasih-Mu melimpah
sepanjang hidupku. Benar Bapa, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Meski seringkali Tuhan kami jatuh bangun, kami melakukan hal-hal yang mendukakan Engkau. Tapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan juga buat kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, keluarga besar SMA Kristen Tiara Kasih. Kami boleh bersama mengikuti ibadah Tuhan. Bapa, kiranya Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kiranya pakai kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi setiap dari kami boleh memperoleh berkat daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap alat yang kami pakai, sarana prasarana yang ada Tuhan. Biarlah Engkau juga jaga, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh berlayak untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan terlebih menerima berkat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, saya masih lihat kayaknya suasananya karena abis hujan kemarin dingin gitu ya. Ya Pak Jamal ya. Jadi oke, yuk berdiri. Meskipun saya cuma lihat kalian kecil-kecil di sini gitu ya. Saya ada yang lihat kayaknya muka-mukanya masih ngantuk, belum mandi mungkin gitu ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Jadi semua mari saya undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian bahwa sebab Tuhan baik gitu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Iya, saya mau lihat kita semua menaikkan pujian dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah baik. Haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkatala, musik dan
baik bagi Tuhan. Ya, saya lihat sedikit sudah mulai ada yang gerak-gerak di situ ya. Lagu ini tadi sudah jelas banget mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kembali saya persilakan duduk. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita rindu kebenaran firman Tuhan boleh kembali menguatkan kita pada pagi hari ini. Kita ambil sikap untuk kita mulai mau mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita akan pujian. Haleluya.
tidak tahu pribadi lepas pribadi kalian bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan. Tapi saya rindu ketika mungkin kita dibatasi ruang dan waktu. Kita dibatasi banyak hal dalam hidup ini. Tapi biarlah kalian mau membuka hati kalian. Kalian mau mengizinkan Tuhan bekerja lebih di dalam hidup kalian. Kalian mungkin sering dengar waktunya Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita tidak pernah tahu anak-anak kapan waktunya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Kita mau belajar membuka hati kita. Kita mau belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Banyak hal mungkin di luar sana yang mengajarkan kita, membuat kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau boleh saya sharing sedikit, banyak hal buat saya pribadi yang membuat saya belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ketika seringkali mungkin kita mengandalkan kekuatan kita, akal kita, justru Tuhan membuat kita bertekuk lutut. Tuhan membuat kita untuk kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Saya pribadi belajar banget ketika tahun lalu saya kehilangan kedua orang tua saya. Saya bisa dikatakan tidak memiliki lagi orang yang bisa saya andalkan. Tapi di situ saya sadar Tuhan mau membuka saya, mau membuka pemikiran saya bahwa tidak selamanya akan ada orang yang mendukung kamu. Tapi aku Allahmu selalu ada buat engkau. Mari anak-anakku, apa yang menjadi kekhawatiran kalian pribadi lepas pribadi? Apa yang menjadi pergumulan kalian pada saat ini? Tidak ada hidup yang tidak bergumul. Karena kita masih hidup di dunia ini, justru Tuhan berikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau belajar, di tengah pergumulan itu pun kita belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan sia-siakan firman yang akan ditaburkan bagi kita pada pagi hari ini. Tidak ada orang di samping kanan kirimu, tidak ada bapak ibu guru yang mengawasimu, tapi bukan berarti kau boleh seenaknya. Masih ada Tuhan yang melihat. Tuhan rindu kita boleh mempersiapkan diri kita. Mari anak-anakku, fokuskan hatimu, pikiranmu, tubuh, jiwa, rohmu semua serahkan untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami. Bapa, kembali kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk sebentar kami mendengar firman-Mu. Baik firman-Mu itu mau keras maupun lembut bagi kami, tapi biarlah itu semua tidak berlalu sia-sia Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau pakai, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu Guru dari Tiara Kasih.
Pagi hari ini kita bersukacita bisa kembali mendengarkan atau beribadah bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, dalam masa-masa seperti ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjadi pandu kami, boleh menerangi hati kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang Allah yang kukenal. Kita ingin mengenal sosok pencipta kita. Karena itu saya mengajak kita sekalian membuka satu bagian firman Tuhan, bagian paling awal dari Alkitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah ringkasan, sebuah penyataan tentang bagaimana asal-usul daripada alam semesta ini. Ketika seorang bertanya dari mana semuanya ini berasal, dari mana bumi ini berasal, bagaimana alam semesta itu tercipta, jawaban yang diberikan seringkali bisa beraneka ragam. Ada banyak kisah penciptaan yang berasal dari banyak mitos-mitos, dari berbagai kepercayaan, keyakinan. Hari ini kita melihat satu deskripsi atau satu cerita tentang penciptaan yang pertama kali disampaikan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Sebagai orang Israel, tentu mereka sudah banyak mendengar ataupun setidaknya mereka mendengar satu kisah penciptaan dari Mesir kuno. Mitos-mitos yang ada di sekitar mereka ketika mereka berjalan di padang gurun, ada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi kali ini Musa menceritakan kepada orang Israel sebuah kisah penciptaan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan kisah ini diceritakan di dalam ditulis di dalam Kejadian. Dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mengerti kisah penciptaan, ketika kita coba memahami cerita penciptaan ini, sebetulnya kisah-kisah penciptaan ini dapat mempengaruhi seorang memandang hidup dan menjalani hidup. Cerita penciptaan ini menjadi penting bagi kita karena akan mempengaruhi kita memandang hidup ini. Karena cerita penciptaan ini menggambarkan atau memperlihatkan siapa pencipta yang kita yakini dan yang kita kenal. Kalau gitu, siapa Allah yang kita kenal dari cerita penciptaan ini? Dan bagaimana cerita penciptaan yang kita miliki di dalam Kejadian ini boleh mempengaruhi hidup kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dari kisah penciptaan ini kita melihat bahwa Allah memiliki otoritas. Allah memiliki otoritas. Penciptaan memperlihatkan ada sosok pencipta di balik permulaan dunia ini. Kita mengawali ayat tadi dengan kata-kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, in the beginning, ada sosok yang mencipta. Saudara-saudara, kalau kita melihat dunia saat ini, maka ada orang-orang yang pandai tetapi tidak percaya adanya Allah. Mereka merasa semua ini atau dunia ini terjadi begitu saja. Mereka percaya pada penjelasan-penjelasan ilmiah dan konklusi mereka, kesimpulan mereka adalah, oh, tidak ada Allah. Namun mereka sesungguhnya lupa waktu mereka melihat penciptaan ini atau ciptaan-ciptaan yang diciptakan Allah ini sesungguhnya menunjukkan sebuah desain yang cerdas, intelligent design. Desain yang luar biasa, yang sangat detail. Tubuh manusia, cara kerja alam semesta, dan itu terlalu rumit untuk diserahkan kepada sebuah kebetulan. Tentu sebuah desain yang luar biasa ini, desain yang intelijen ini akan mengindikasikan adanya seorang atau sesosok pencipta. Dan keberadaan Allah sebagai pencipta memperlihatkan
adanya sebuah otoritas. Ya, kalau Allah sebagai pencipta, kalau Allah yang memulai semuanya ini, tentu Allah adalah otoritas dari kehidupan ini. Dan cerita penciptaan yang kita miliki ini, yang kita pahami ini, yang kita yakini ini, mengajarkan kita bahwa Allah memiliki otoritas. Saudara-saudara bisa membayangkan kalau kita hidup tanpa otoritas, tanpa ada yang berkuasa, tentu akan chaos, kacau. Demikian juga orang yang hidup merasa tanpa adanya pencipta. Bayangkan kalau orang meyakini bahwa dunia ini terjadi begitu saja tanpa ada pencipta, maka tidak ada otoritas di dalam hidup dia. Maksudnya otoritas di dalam alam semesta ini. Contoh sederhana. Kalau satu saat terjadi musibah di satu tempat, kemudian pihak keamanan, baik polisi atau tentara itu nggak berfungsi, karena mungkin terlalu sibuk ataupun lagi keadaan sulit, apa yang terjadi ketika tidak ada hadirnya pihak-pihak yang berotoritas? Tentu akan terjadi penjarahan. Orang-orang merasa bebas, tidak ada lagi yang mengontrol mereka, tidak ada lagi yang menghukum mereka. Mereka menjadi chaos. Dan begitu juga yang terjadi jika orang-orang merasa tidak ada Allah. Maka orang-orang akan melakukan hal-hal yang immoral, yang tidak bermoral. Seks bebas di mana-mana, hidup sesukanya. Bukankah itu yang terjadi pada orang-orang yang merasa Allah itu tidak relevan dengan hidup mereka? Mereka melakukan apa saja yang disukai mereka. Dan lihat saja negara-negara yang seperti Korea Utara misalnya, yang tidak mengenal adanya Allah. Nyawa bisa dihilangkan begitu mudah karena mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Karena itu melihat, mengingat hal itu, kita perlu kehidupan yang memiliki otoritas. Karena otoritas membuat kehidupan ini menjadi tidak kacau. Dan karena itu Allah sebagai pencipta adalah otoritas kita. Sehingga hidup kita tidak dapat sesukanya. Mari dari poin pertama ini kita belajar takut dan gentar. Dan dipimpin oleh Tuhan. Allah itu ada. Allah itu berotoritas buat hidup kita. Ini hal yang pertama. Allah memiliki otoritas dan otoritas membuat kehidupan ini tidak kacau. Yang kedua, apa yang kita dapatkan atau dapatkan tentang Allah dari kisah penciptaan ini. Yang kedua adalah Allah itu memiliki rencana dan tujuan. Kisah penciptaan yang kita miliki ini memperlihatkan bahwa ada sebuah rencana mencipta dari Allah. Waktu dibilang pada mulanya Allah menciptakan, atau kata Ibrani itu bara, itu mengindikasikan satu penciptaan yang berasal dari ketiadaan. Creation ex nihilo. Menciptakan dari ketiadaan. Artinya Tuhan bukan kebetulan, tetapi Tuhan sedang memaksudkan ataupun punya maksud untuk mencipta. Bandingkan dengan mitos-mitos penciptaan yang seringkali mengindikasikan adanya ketidaksengajaan terciptanya alam semesta ini. Saya pernah mendengar ada cerita bahwa manusia itu ketika diciptakan itu, kenapa manusia bisa tercipta? Karena ada salah satu dewa yang bersin. Waktu dia bersin, semburannya itu menjadi manusia atau menjadi satu ciptaan. Atau di tempat lain, lautan itu hasil daripada seorang dewi yang menangis, tetesan air matanya menggenang dan menjadi lautan. Dan banyak lagi mitos-mitos yang kita dengarkan. Bukankah itu kisah itu mengindikasikan sebuah kebetulan, ketidaksengajaan tanpa satu maksud untuk mencipta? Tapi lain dengan apa yang kita lihat di Alkitab. Kisah penciptaan kejadian ini memperlihatkan sebuah niat rencana dari Allah. Karena itu cerita ini mengajarkan bahwa Allah itu penuh tujuan, purposeful. Allah itu punya tujuan, punya maksud. Apa jadinya kalau dunia ini sebuah ketidaksengajaan? Dunia ini hanya kebetulan dan tanpa ada yang berencana. Maka hidup kita juga nggak punya tujuan, karena kebetulan hidup kita terjadi.
hidup kita nggak punya tujuan, maka orang-orang yang tersisih di dalam dunia akan merasa tidak berguna, makin tidak berguna. Orang-orang yang kuat di dalam dunia ini akan merasa bebas bertindak karena nggak ada nilai moral yang menjaganya. Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memang perlu kehidupan yang punya tujuan, bukan kebetulan. Kita perlu satu kehidupan yang bermakna. Dan hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan itu mendatangkan faedah, mendatangkan kegunaan, mendatangkan kebaikan. Dan ini yang Allah maksudkan di dalam kehidupan. Karena itu mari kita dalam poin kedua ini kita lihat bahwa hidup kita pun bukan sebuah kesalahan. Hidup kita bukan sebuah kebetulan. Memang ada kesulitan. Sekarang kita lagi mengalami masa-masa pandemi. Ekonomi bisa sulit bagi sebagian keluarga. Atau mungkin ada kesehatan, masalah kesehatan, ada tantangan. Tapi Tuhan mengetahui dan menyertai. Ada satu hal yang bisa kita lakukan. Karena kita ini hidup penuh tujuan, punya tujuan. Karena punya tujuan, maka kita bisa hidup dengan penuh harapan. Karena itu jangan putus asa. Hidup ini bermakna. Ini yang kedua, Allah memiliki rencana dan tujuan. Hal yang ketiga yang kita dapatkan daripada kisah penciptaan ini adalah Allah yang mengatur dengan seimbang dan harmonis. Allah yang mengatur dengan seimbang dan harmonis. Kisah penciptaan dalam kejadian ini memperlihatkan sebuah keharmonisan. Kalau saudara-saudara perhatikan bagaimana padanan daripada kisah penciptaan ini, dikasih lihat ada langit dan bumi, ada terang dan gelap, daratan dan lautan. Itu memperlihatkan bagaimana semuanya ditata dengan rapi dan juga bagaimana setiap hari detailnya penciptaan Tuhan sudah memikirkan. Detil-detil tiap hari penciptaan, dia ciptakan dulu terang, lalu dia ciptakan benda-benda penerang. Terus kemudian ketika ada bumi, dia ciptakan lagi isi-isinya, tumbuhan, hewan, hewan di laut, hewan di darat, dan terakhir manusia. Semuanya itu ditata dengan rapi dan Allah menyebutnya sungguh amat baik. Bandingkan dengan kisah-kisah penciptaan yang tampak seadanya. Bahkan kadang-kadang lahir seperti cerita peperangan, seakan-akan bumi ini atau dunia ini adalah buangan atau ampas daripada dewa-dewa. Kalau dewa sini bertarung, yang satu kalah, kemudian terjadi bumi dan sebagainya. Sepertinya bumi ini tidak benar-benar diciptakan dengan baik, hanya buangan. Tetapi cerita penciptaan yang kita miliki mengajarkan Allah itu menata dengan penuh keindahan. Dia menghadirkan keharmonisan. Bayangkan kalau dunia ini diciptakan serampangan, seakan-akan buangan tadi dari kehidupan dewa-dewa. Maka kehidupan ini bukan menjadi tempat yang dinikmati. Kehidupan ini menjadi satu tempat yang terpaksa dijalani dan gak bisa dinikmati. Dan mungkin orang-orang yang menjalaninya tidak perlu memelihara dan gak perlu memelihara bumi ini. Chaos juga jadinya. Jelas kita perlu hidup yang tertata dengan harmonis. Kita perlu kehidupan yang indah agar kita bisa menikmati. Karena penataan yang harmonis, penataan ciptaan yang indah itu membuat hidup ini bisa dinikmati. Kehidupan ini bisa dinikmati. Allah pencipta adalah Allah yang juga ingin kita menikmati kehidupan di bumi ini. Bahkan dia menugaskan manusia untuk menjaga keseimbangan alam ini. Karena itu panggilan kita juga untuk memelihara bumi ini, saudara-saudara sekalian. Sekarang dari 3 poin ini, dari 3 hal ini, dapatkah kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, kisah penciptaan yang kita miliki ini adalah kisah penciptaan yang begitu luar biasa. Yang pertama, Tuhan ingin dunia ini gak chaos, gak kacau. Karena itu, supaya gak chaos, gak kacau, dia harus jadi otoritas. Dan kita harus menempatkan Tuhan sebagai pemegang otoritas. Ini yang kita dapatkan.
Kita bukan hidup di dunia yang chaos, kita bukan hidup di dunia yang tanpa otoritas, kita hidup di dalam dunia yang diciptakan dengan otoritas dan supaya tidak chaos, sekalipun kekeosan terjadi karena manusia jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang kita sudah bahas bahwa Tuhan juga ingin dunia itu bermakna. Dunia itu penuh kebaikan, bukan kebetulan. Karena itu supaya dunia ini bermakna dan supaya dunia ini penuh kebaikan, Tuhan ingin menetapkan tujuan yang punya nilai. Dia menciptakan dengan tujuan. Karena itu kita harus hidup dalam nilai-nilai dan tujuan yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara nggak bisa hidupi dunia ini dengan sembrono, seakan-akan tanpa moralitas. Ada kaidah-kaidah, ada nilai-nilai, ada moral-moral yang menjaga kita, ada tujuan yang menuntun kita. Supaya kita melihat makna hidup ini. Dan untuk itulah dunia ini diciptakan. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari penciptaan ini adalah Tuhan juga ingin dunia yang dapat dinikmati. Tuhan ingin dunia yang dapat dijalankan dengan sukacita. Karena itu dia menata dengan detil agar dunia ini harmonis dan indah dan kita bisa menikmati di dalamnya. Karena itu tanggung jawab kita adalah kita harus menjaga, memelihara dunia ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, 3 hal yang kita dapatkan dari kisah penciptaan di dalam Kejadian ini. Ini adalah kisah penciptaan yang begitu luar biasa. Kisah penciptaan yang berbeda, yang bukan sembrono, tetapi yang mengajarkan kita akan 3 hal. Ada kebenaran, ada otoritas, ada beauty, ada keindahan di dalamnya. Ada goodness, ada kebaikan di dalam dunia ini yang Tuhan rancangkan. Sehingga kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli. Nah itu dalam masa-masa seperti ini, mempelajari kisah penciptaan ini, marilah kita mengingat kembali bahwa Allah berkuasa, Allah memperhatikan hidup kita, Allah merancangkan yang terbaik. Karena itu jangan apatis, tetap berserah kepada Tuhan, tetap menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, dan tetap nikmati segala proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita di dalam hidup ini juga bisa bertumbuh, supaya kita juga bisa hidup dengan penuh tujuan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa dunia yang Tuhan ciptakan adalah dunia yang begitu dirancangkan dengan luar biasa. Kami mendengar kisah penciptaan ini adalah kisah penciptaan yang begitu indah. Ada sosok yang berotoritas yang menciptakan. Karena setiap detil-detil itu juga Tuhan sudah pikirkan. Dan ada sosok yang menciptakan ini dengan sebuah niat, sebuah tujuan. Sehingga hidup kami ini bukan hidup yang apatis, tapi hidup yang penuh dengan tujuan juga. Dan akhirnya Tuhan menciptakan begitu harmonis. Bukan sembarangan. Bukan tanpa terencana. Karena Tuhan ingin kami juga menikmati dan menjaga dunia yang Tuhan ciptakan ini. Dan Tuhan ingin kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Biarlah di masa-masa pandemi seperti ini kami tetap bijaksana melihat Allah yang berotoritas, yang berkuasa di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas sekali mengingatkan kita. Siapa sih kita kalau tidak ada Tuhan? Kita masih boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena kasih Tuhan
yang begitu indah dalam hidup kita. Kita tidak mampu ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mari anak-anakku, kita mau meresponi firman Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari semua bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita naikkan kembali lagu ini dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
Hmm.